Pada siang hari ini kita duduk di majelis taklim, tentunya di dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian bahwa yang namanya wanita adalah makhluk yang aneh. Kok aneh? Anehnya begini, Bu. Wanita itu gampang masuk neraka dan gampang masuk surga, Bu. Gampang masuk neraka karena Rasulullah mengabarkan bahwa di neraka itu kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kata Rasulullah, "Ra'aitun nar fa idza aktsara ahlihan nisa." Aku melihat api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Di lain pihak, wanita itu sebetulnya syarat masuk surganya gampang. Wanita itu syarat masuk surganya gampang banget. Apa itu? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah dan dari hadis Abdurrahman bin Auf diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Lihat ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan wanita itu kalau mau masuk surga gampang. Apa itu? Yang pertama syaratnya menegakkan sholat 5 waktu. Dah. Yang kedua apa? Berpuasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Menaati suami. 4 saja. Nggak banyak-banyak, 4. Kalau wanita tersebut memenuhi 4 syarat ini, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Padahal kan ibu-ibu, pintu surga itu ada 8 pintu, Bu. Iya. Ternyata dari 8 pintu tersebut, si wanita tersebut silahkan masuk surga kemana saja, dari pintu mana saja terserah. Ya, hanya karena dia melakukan 4 perkara. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Berpuasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Menaati suami. Dah 4, nggak banyak-banyak. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, siapa saja wanita yang ingin masuk surga, hendaklah ia memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita sholat 5 waktu, walaupun gak sholat sunnah, apalagi banyak wanita karena kesibukan mengurus anak. Iya, apalagi ibu-ibu anaknya banyak, terkadang untuk menjaga sholat sunnah itu sulit sekali. Sholat 5 waktu saja terkadang subhanallah ibu-ibu sekalian ya, karena anaknya banyak misalnya, atau anaknya rewel misalnya, atau anaknya sedang sakit misalnya, atau suaminya yang uring-uringan misalnya,
Apa yang terjadi ibu-ibu, seorang istri itu banyak sekali penghalang-penghalangnya. Ya, penghalang untuk betul-betul menegakkan sholat 5 waktu. Jangankan sholat 5 waktu deh. Jangankan sholat rawatib, sholat 5 waktunya saja. Terkadang kita lihat karena kesibukan wanita yang luar biasa. Ya, di rumah sibuk ya mengurus rumah, nyapu lah, masaklah, ya, belum lagi nyuci piring lah dan yang lain, belum lagi ngurusin anak lah, mending anaknya 1, 2, apalagi kalau sudah 5, ya, capek sekali, sehingga akhirnya untuk melaksanakan sholat yang betul-betul sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tumakninah, terkadang wanita itu cukup sulit menjaga itu. Lagi sholat enak-enak, anak nangis, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, wanita pun tidak fokus sholatnya. Kenapa? Karena hatinya ya mikirin anaknya yang nangis tersebut. Ya. Ketika si wanita tersebut, ibu-ibu sekalian sedang sholat, selalu saja ada gangguan-gangguan, ada godaan-godaan. Makanya Rasulullah SAW hanya memberikan 4 saja untuk wanita, nggak banyak-banyak. Karena pencipta alam semesta, pencipta wanita, maha tahu bahwa wanita memang bakalan sibuk untuk itu. Ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk menegakkannya. Dan Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada hamba-hambanya. Dan Allah menyebutkan bahwa sholat 5 waktu mempunyai fungsi yang sangat agung. Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah ya dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu dulu Fatimah bintu Nabi Muhammad SAW minta kepada Rasulullah pembantu. Kenapa? Karena kesibukan Fatimah untuk melayani suaminya, untuk mengurus anak, untuk mengurus kudanya. Sampai-sampai ya Fatimah, ya beliaulah yang harus ngasih makan kuda suaminya. Beliau juga harus ngambil air jauh. Ya, beliau juga harus memberikan makan ke anak-anaknya. Maka akhirnya Fatimah radhiyallahu anha pun mengeluh kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Fatimah minta pembantu ke Rasulullah. Ya, tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menjawab apa-apa. Sehingga di waktu malam Rasulullah pun datanglah ke rumah Fatimah, sementara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib telah siap-siap untuk tidur. Maka Rasulullah SAW pun duduklah di antara Ali dan Fatimah seraya berkata, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Yaitu ucapkan sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Maka rupanya Fatimah pun mengamalkan amalan tersebut ibu-ibu sekalian. Iya. Apakah berarti punya pembantu itu tidak boleh? Boleh. Buktinya Rasulullah punya pembantu. Akan tetapi Rasulullah SAW sengaja tidak memberikan pembantu kepada Fatimah karena banyak alasan. Ya, di antaranya supaya seorang istri itu maksimal ya di dalam berbakti kepada suami. Sebab yang namanya istri ketika nyuci piring dapat pahala enggak? Dapat. Ketika istri itu mencucikan baju anak, baju suami, dapat pahala tidak? Dapat. Ketika istri tersebut ya ngepel, nyapu, dapat pahala tidak? Dapat.
Sehingga akhirnya full. Ya, seorang istri bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau punya pembantu, apalagi pembantunya banyak, Bu, ya. Ada pembantu 4. Yang satu khusus ngurusin anak, yang satu khusus di dapur, yang satu khusus di taman, yang satu lagi khusus untuk ngepel. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, akhirnya tidak mendapatkan pahala yang banyak seorang istri tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, maksud saya berbicara seperti itu adalah itu menunjukkan bahwa memang wanita atau ibu rumah tangga itu memang betul-betul sangat sibuk sekali, bahkan lebih sibuk daripada suami terkadang. Ya. Maka Rasulullah SAW hanya memberikan 4 perkara ini. Yang pertama, apabila sholat 5 waktu. Dan tentunya ibu-ibu yang dimaksud dengan sholat 5 waktu di sini dia betul-betul menjaganya, ya, menjaga kekhusyuannya, menjaga juga syarat-syaratnya, menjaga juga rukun-rukunnya, ya, demikian pula menjaga kekhusyuannya. Maka apabila seorang wanita berhasil ia menjaga sholat 5 waktu itu dengan syarat-syaratnya tadi, dengan rukun-rukunnya, dengan hal-hal yang bisa menyempurnakannya, maka ini wanita luar biasa. Kemudian yang kedua, wasamat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena wanita pasti mau tidak mau, ibu-ibu, ya, terkena haid. Yang namanya terkena haid akibatnya apa? Akibatnya pasti bolong-bolong tuh puasa Ramadannya. Yang namanya buat mengganti atau mengqadha itu ternyata, Bu, lebih berat dibandingkan dengan puasa bersama-sama kaum muslimin. Makanya banyak ya wanita enggan untuk mengqadha. Banyak wanita yang malas untuk mengqadha. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan tentang pentingnya puasa Ramadan untuk wanita. Apalagi terkadang ibu, ya, kalau ibu sedang menyusui, ibu sedang hamil, ya, keadaan seperti ini tentunya menyebabkan berat untuk ibu-ibu untuk menjaga betul-betul puasa Ramadan. Namun tentunya syariat kita membawa ya keringanan buat para wanita. Ya, di mana wanita hamil kalau memang tidak kuat untuk puasa, silakan buka puasa. Ya, akan tetapi kalau dia bisa betul-betul menjaga puasa Ramadannya, luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang ketiga apa? Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan di sini membayar zakat? Tidak juga mengatakan haji? Ya, karena kan ibu-ibu, yang namanya wanita itu kan tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah siapa? Laki-laki. Makanya kan kebanyakan wanita itu ya hartanya ya dari suaminya, kan begitu. Karena kebanyakan wanita tersebut tidak mencari nafkah, berarti dia pada asalnya ya uangnya mungkin tidak cukup untuk zakat, tidak untuk haji. Kewajiban untuk yang mengeluarkan zakat adalah suami. Kewajiban untuk menjadikan dia haji juga suami. Makanya Rasulullah hanya menyebutkan 2 saja. Apa itu? Sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Rasulullah tidak menyebutkan zakat, tidak pula menyebutkan haji. Kenapa? Karena keadaan istri memang ya seringnya tidak demikian. Beda kalau memang istri itu orang kaya raya, ibu. Ya, mungkin suaminya modal dengkul, tapi istrinya masya Allah kaya raya. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, bahwa Ibnu Mas'ud ia berkata kepada istrinya, hai istriku, kamu mau zakat? Iya, kata istrinya. Aku sebagai suamimu lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, mendapatkan sedekah dari hartamu. Kenapa? Karena ya istrinya itu kaya, sedangkan Ibnu Mas'ud miskin sebagai suami. Akhirnya istrinya datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud mengklaim katanya dia lebih berhak untuk diberikan sedekah.
daripada saya berikan kepada orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Sodaqah, betul sekali Ibnu Mas'ud. Ya, suamimu yang paling berhak untuk mendapatkan sodakohmu, ya, wahai Fatimah. Maka rupanya Fatimah pun memberikan nafkah atau sedekahnya kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya miskin, istrinya kaya. Berarti kalau memang ibu-ibu kaya, punya uang dan yang lainnya, tetap ya ada kewajiban membayar zakat, ada kewajiban untuk haji. Tapi karena kebanyakan wanita tidak demikian, maka Rasulullah SAW tidak menyebutkan zakat dan haji. Rasulullah hanya menyebutkan 2 perkara saja. Apabila sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan. Ya. Wa hafizat farjaha. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, apa syarat wanita untuk masuk surga? Yaitu menjaga kemaluannya. Ibu-ibu sekalian, seorang istri hendaklah dia menjaga kehormatannya. Ketika suaminya pergi, ya, jangan sampai dia kemudian berhubungan dengan laki-laki lain, ibu. Menjaga kemaluan di sini bukan hanya zina, tapi juga zina yang berhubungan dengan zina hati, zina mata. Ya. Terkadang ibu-ibu, karena ibu-ibu sering main ya namanya Facebook, ibu ya. Facebook lah, WhatsApp lah, apa namanya, media-media sosial lah. Mau tidak mau akhirnya ibu ya ngobrol dengan laki-laki. Ya, ibu-ibu pun kemudian berkenalan dengan laki-laki dalam keadaan suaminya tidak tahu, dalam keadaan suaminya lalai karena suami sibuk kerja, suami cuma bisa membelikan ini gadget buat kamu. Akhirnya sama ibu digunakan buat main Facebook. Akhirnya apa? Kenalan sama laki-laki. Karena ibu melihat suaminya, aduh kok suami saya kurang, ngajinya kurang. Akhirnya ibu melihat di Facebook tuh kok banyak laki-laki yang lebih bagus dari suaminya. Nah, pada waktu itu akhirnya apa yang terjadi, ibu? Ya, si wanita ini rupanya rasa cinta kepada suaminya berkurang. Akhirnya mengharapkan yang lebih baik dari itu. Ya. Dan itu sering kali ibu-ibu sekalian terlihat dan terjadi di tengah-tengah media-media sosial seperti itu. Makanya Rasulullah SAW di sini mengingatkan wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, kata Rasulullah SAW. Ya, apalagi kalau ibu-ibu yang ngaji, kemudian ustadznya ganteng, walah, ya, setiap kali ngelihat ustadznya kelilipan, lupa sama suami. Maka ini pun juga bahaya, ibu. Atau ibu ya ngelihat ikhwan ganteng, lebih ganteng dari suaminya. Atau macam-macam ibu, godaan yang namanya godaan iblis, ya, untuk menjadikan hati ibu berpaling dari suami, banyak sekali ibu-ibu sekalian. Apalagi di antara tujuan iblis menggoda manusia, di antaranya apa? Di antaranya adalah bagaimana supaya suami istri itu berpecah belah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika Allah menurunkan iblis, wada'a iblis arsyahu alal bahri. Iblis pun meletakkan singgasananya di atas laut, ya, arasnya. Wa ba'atsa sarayah, lalu iblis pun kemudian mengirim pasukan-pasukannya. Dan adalah pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis siapa? Yaitu yang paling besar godaannya kepada manusia. Salah seorang tentara iblis berkata, fa'altu kada wa kada, aku berhasil melakukan ini dan begitu. Kata iblis, ma sona'ta syai'an, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu belum melakukan apa-apa. Yang satu lagi berkata, ya, kata apa tentaranya, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi, aku tidak tinggalkan dia sampai aku berhasil menjadikan dia bercerai antara dia dengan istrinya. Kemudian iblis pun mendekatkan tentaranya ini sambil berkata, ni'ma anta, sebaik-baiknya pasukan itu kamu.
Maka iblis, ibu-ibu sekalian, berusaha bagaimana caranya seorang suami ya berkurang cintanya kepada istri, atau istri berkurang cintanya kepada suami. Itu tahapan yang pertama biasanya, ibu. Caranya banyak, entah itu dengan diperlihatkan laki-laki lain yang lebih ganteng, yang lebih dari suami, sehingga ibu pun kemudian jatuh hati kepadanya, sehingga ibu pun melihat kelebihan-kelebihannya, sementara ibu melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada suami. Ya. Sehingga akhirnya ibu berzina hatinya. Berzina hati ibu, ya. Walaupun hanya sebatas dengan zina hati, ibu-ibu sekalian, ini sudah luar biasa, menjadi pintu yang sangat besar, sehingga akhirnya ibu pun bisa jatuh kepada perbuatan yang lebih besar dari itu. Tapi seorang wanita ketika ia berusaha untuk menjaga dirinya, menjauhi segala macam hal-hal yang bisa menjerumuskan dia kepada apa? Ya, perbuatan zina. Maka Rasulullah mengatakan syarat yang ketiga seorang wanita agar bisa masuk surga, apa itu? Wa hafizat farjaha. Dia betul-betul menjaga kemaluannya. Iya. Yang keempat apa? Syarat untuk masuk surga kata Rasulullah SAW, wa ata'at ba'laha atau wa ata'at zaujaha, menaati suaminya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Syarat yang keempat ini adalah menaati suami, ibu. Dan menaati suami itu, ibu-ibu, terkadang bukan perkara yang mudah. Menaati suami itu terkadang banyak godaannya, bu. Ya. Terkadang karena suami memerintahkan hal-hal yang ibu berat melakukannya, sehingga akhirnya ibu pun tidak menaatinya. Ya. Contoh misalnya suami minta sama ibu dalam keadaan ibu sedang capek, sedang lelah, sementara suami pengen. Ya. Akhirnya seringkali ibu-ibu menolak permintaan suami. Akhirnya suami pun marah, kesal. Akibatnya apa yang terjadi? Malaikat pun melaknat ibu. Ini contohnya lagi, kalau misalnya suami minta kepada ibu melakukan perbuatan yang ibu merasa berat untuk melakukannya, ibu. Maka ini, ibu-ibu, ya sebuah tantangan tentunya untuk seorang istri, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana dong, Ustadz, supaya saya sebagai seorang istri bisa menaati suami? Ibu-ibu sekalian, agar ibu-ibu bisa menaati suami baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan tidak ridho, ada beberapa perkara yang hendaknya ibu lakukan. Apa itu? Yang pertama, yaitu pelihara keikhlasan, di mana ibu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Di mana ibu ya ketika melakukan perintah-perintah suami tersebut, tujuannya tiada lain adalah mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ibu diperintah sama suami, "Mah, tolong dong beliin ini ke sono." Ibu sedang malas, aduh, lagi capek lagi, disuruh sama suami beli ke Alfamart misalnya atau ke Indomaret misalnya. Iya. Tapi ibu ingat, ini kan pahalanya besar ya. Besar pahalanya untuk menaati suami ini. Udahlah, nggak apa-apa capek dikit, yang penting pahalanya besar. Maka kalau ibu memang betul-betul ikhlas mengharapkan pahala Allah, saya yakin ibu yang capek, yang berat seperti itu akan mudah dan ringan. Iya. Ketika ibu lagi sebel sama suami, memang ibu ya, kalau ibu sedang cinta sama suami, mungkin ketika menaati suami itu mudah. Ketika ibu cinta sama suami, suami bilang, "Mah, ya, tolong bikinin kopi dong." "Iya sayang." Wah, pakai sayang segala ibu. Tapi kalau ibu lagi marah sama suami, saking keselnya sama suami, mungkin kalau suami minta dibikinin kopi, apa jawaban ibu? Ya, menggerutu ibu. Bikin aja sana sendiri. Iya. Tapi kalau ibu mengingat, oh,
Yang namanya pahala itu semakin berat, semakin besar. Beda ibu menaati suami di saat ibu senang dan cinta, dan menaati suami di saat ibu kesal dan sebel. Ya. Ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu kesel, ibu nggak suka sama suami karena marah atau yang lainnya, itu jelas jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu cinta dan senang kepadanya. Kenapa demikian? Karena ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu kesal, ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, kaifa dzalika? Bagaimana bisa itu, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, bisa. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang punya harta banyak melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000 lalu ia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara yang satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham dia infakkan. Maka yang 1 dirham ini nilainya lebih besar pahalanya dibandingkan yang 100.000 dirham. Kenapa? Kalau ibu punya uang 3 miliar, ibu punya duit 3 miliar dikasih sama suami, kira-kira untuk berinfak 2 juta mudah nggak bu? Mudah. Kenapa? Karena ibu punya duit masih banyak. 3 miliar. 3 miliar kan 3.000 juta. Berarti kalau ibu misalnya menginfakkan 2 juta atau 5 juta, ya paling berkurang tinggal berapa? Sedikit. Sementara uang ibu masih banyak, itu Masya Allah. Tapi kalau ibu hanya punya uang 200.000, ya, aduh ini duit tinggal 200.000 di kantong saya, ya. Untuk berinfak 100.000 berat nggak? Berat banget. Kenapa? Yang namanya seperti itu biasanya keadaannya, waduh gimana nih? Ya banyak pertimbangan, pelit membelit. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia pun berusaha untuk melawan hawa nafsunya, dikeluarkan juga 100.000, udah nggak apa-apalah nih. Mudah-mudahan dapat pahala saya di sisi Allah. Ingat, ini selama tidak memberikan mudarat kepada suami dan anak, ya. Maka pada waktu itu ibu nilainya yang 100.000 ini bisa mengalahkan yang 2 juta. Demikian pula sama. Ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu senang, ibu cinta, pahalanya tidak sama ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu kesal, sebel dan marah sama suami. Ya, kenapa? Karena ketika ibu sedang marah sama suami, sedang kesal sama suami, disitulah nilai perjuangan. Perjuangan untuk melawan hawa nafsu, perjuangan untuk menahan kekesalan ibu. Akhirnya ibu tetap menaati suami. Masya Allah ibu-ibu sekalian, ya. Bagaimana itu bisa ibu lakukan? Karena ibu ingat pahala. Oh iya ya, dalam keadaan saya kesal begini justru pahalanya lebih besar. Ya udah deh, ya. Gimana lagi suami saya menyuruh, ya biarlah kesal hati saya, asal saya dapat pahala. Itu bisa ibu lakukan kalau memang ibu betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Kalau memang ibu betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu ya, tips yang pertama agar ibu bisa menaati suami. Apa itu? Dipelihara keikhlasannya. Betul-betul mengharap keridhaan Rabb-nya. Betul-betul dia mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu, bagaimana caranya supaya ibu bisa menaati suami? Caranya jangan mengingat-ingat
kekurangan suami, tapi ingatlah kelebihan-kelebihan suami. Kalau ibu melihat ada kekurangan pada suami, lumrah, dia manusia, bukan malaikat. Kalau ibu melihat ada kekurangan pada suami, segera ibu ingat bahwa suami banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang ibu suka. Makanya kata Rasulullah SAW, la yakrahu mu'minun mu'minah, fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki membenci istrinya wanita yang mukminah. Kalau ia tidak menyukai salah satu akhlak dari istrinya, dia masih ridho dan suka kepada akhlak yang lainnya. Ibu-ibu, kalau ibu hanya terfokus memikirkan satu keburukan suami dan melupakan banyak kebaikan suami, saya yakin ibu akan menjadi kurang cintanya kepada suami. Akibatnya ibu pun menjadi malas-malesan untuk menaati suami. Dan inilah yang menjadi pintu terbesar ibu masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, ra'aitul nar, aku melihat api neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Yakfurna, mereka kafir. Kafir kepada Allah bukan. Yakfurnal ashir, kafir kepada suami, kata Rasulullah. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun, salah seorang suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istri melihat satu kekurangan atau sedikit kekurangan pada suami, apa yang terjadi? Si istri pun berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Gara-gara sedikit kekurangan suami, gara-gara sedikit kesalahan suami, hilang semua kebaikan suami. Gara-gara itulah wanita masuk ke dalam api neraka. Maka kalau ibu ingin bisa menaati suami dan masuk surga, hindari sifat seperti itu. Ketika ibu melihat suami berbuat salah kepada ibu, jangan mengingat-ingat kesalahannya, apalagi yang sudah berlalu. Ya banyak istri ibu paling suka ngingetin kesalahan suami di masa lalu. Kamu kan dulu pernah begini, kamu kan begini. Padahal suaminya sudah tidak melakukan perbuatan itu. Tapi subhanallah, kesalahan suami seakan-akan tidak pernah dilupakan sama istri. Makanya di antara talbis iblis ibu, godaan iblis terhadap istri adalah dengan mengingatkan kepada ibu kesalahan suami. Ini bahaya loh, Bu. Maka kalau ibu sudah mengingat kesalahan suami dan kemudian ibu pikirkan aja, aduh suami saya kok begini, yang ada ibu akan sebel sama suami. Ibu akan berkurang cinta ibu kepada suami. Akhirnya ibu pun akan melirik laki-laki lain yang lebih daripada suami ibu. Ya, akhirnya apa? Jatuh kepada zina hati. Ya, akhirnya apa? Suami pun sudah tidak peduli lagi. Fala ilaha illallah. Hati-hati ibu. Ya. Jadi kalau ibu melihat kesalahan suami, adalah lumrah saja dia seorang manusia. Ya, tidak akan selamanya yang namanya suami berbuat baik, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya. Jangan sampai satu kesalahan itu ibu ingat-ingat terus, jangan, Bu. Udahlah. Dia manusia, dia suami saya. Allah berikan suami saya kepada saya, itu yang terbaik buat saya. Adapun kesalahan dia, itu dosa dia, saya maafkan saja. Tapi dia masih punya sifat-sifat lain yang saya suka. Dia orangnya Masya Allah. Coba ibu ingat-ingat ya, apa kebaikan-kebaikan suami yang banyak kepada ibu. Dia sebetulnya sayang sama saya, Masya Allah. Dia selalu memberikan kebutuhan sama saya. Dia selalu memaafkan kesalahan saya. Masya Allah, dia selalu memperhatikan orang tua saya. Ya. Nah, coba ibu-ibu sekalian, kalau ibu memfokuskan satu kesalahan atau beberapa kesalahan dan menghilangkan banyak kebaikan, maka ini pintu setan. Tapi ketika ibu lawan dengan cara melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada suami, maka insya Allah
ibu pun akan mudah untuk mengalahkan kekesalan ibu kepada suami. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya ibu bisa menaati suami? Peliharalah cinta ibu kepada suami. Memelihara cinta kepada suami itu penting sekali, ibu. Iya. Bagaimana caranya memelihara cinta ibu kepada suami? Lakukanlah, ya, berbagai macam cara supaya ibu tetap bisa memelihara cinta ke ibu kepada suami. Ya, seperti ibu dandan yang menor di depan dia. Soalnya ibu-ibu di luar sana tuh Bu banyak saingan loh Bu. Ya, itu di jalan-jalan perempuan you can see menor-menor di jalan, suami mungkin matanya jalatan, ya, puyeng. Sampai rumahnya istrinya, ya, nggak kayak di jalan tadi ya, bagusan yang di jalan, Tapi kalau ibu juga ya berusaha untuk dandan yang menor, menjaga cinta suami, insya Allah ibu-ibu sekalian, hal seperti itu akan menyebabkan suami pun senang kepada ibu, dan itu pun akan menyebabkan ibu pun terpelihara cinta ibu. Apalagi yang bisa menyebabkan bisa terpelihara cinta ibu kepada suami, yaitu memuaskan syahwat kepada suami. Problematikanya, Ustadz, saya ini setiap berhubungan dengan suami nggak pernah puas, gimana ya? Suami saya egois, ya, maunya enak sendiri. Nah, ini memang butuh kepada ya, solusi-solusi tentunya ibu. Ya, coba suaminya dibawa ke orang atau diajarin sama ibu, atau bagaimana caranya lah, ya, supaya ibu bisa memuaskan syahwat ibu terhadap suami. Sebab terkadang banyak sekali ini permasalahan yang menjadi akhirnya seperti api dalam sekam. Lama-lama akhirnya istrinya malah ya karena seksualnya tidak terpenuhi, akibatnya berkurang rasa cinta kepada suami. Itu bisa terjadi ibu-ibu sekalian. Ya. Makanya ibu-ibu pun masaknya kalau gitu jangan kangkung terus, Bu. Ya. Tiap hari dimasakin kangkung, bayam. Akhirnya suaminya ya lemah syahwat tuh Bu gara-gara itu. Ibu-ibu sekalian, kemudian ibu-ibu bagaimana caranya supaya ibu bisa menaati suami? Yaitu ibu berhati-hati ibu dari teman-teman yang buruk. Bisa saja teman-teman yang buruk itu menggembos-gembosin ibu. Akhirnya ibu jadi benci sama suami. Terkadang ada ya seorang wanita teman ibu yang menyebutkan kesalahan-kesalahan suami ibu, sehingga akhirnya menjadikan ibu jadi suudzon sama suami. Nah, yang seperti ini bahaya ibu. Kalau ibu punya teman di mana teman ibu menyebabkan ibu suka suudzon sama suami, jauhi itu teman. Itu teman yang berbahaya, itu hakikatnya temannya setan gitu. Iya, ada apa sih kok dia itu membuat saya jadi suudzon sama suami? Ya mungkin si wanita ini cerita misalnya, kemarin saya lihat suami kamu kok jalan berduaan sama perempuan ya. Nah lu, padahal setan misalnya. Bisa saja terjadi. Hati-hati. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, kalau ibu punya teman yang seperti itu yang menyebabkan ibu timbul suudzon kepada suami, maka jauhi teman seperti itu. Kemudian yang keempat ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya ibu bisa selalu menaati suami? Yaitu peliharalah rasa percaya ibu kepada suami, sehingga ibu pun selalu berhusnudzon kepada suami dan tidak dikuasai oleh suudzon kepada suami. Ya, bilang kepada suami, Mas, kalau bisa janganlah memperlihatkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat saya ini
nggak percaya sama kamu, Mas. Kadang kan suaminya tiba-tiba kok SMS-nya sembunyi-sembunyi, ada apa itu? Ya, kalau istrinya datang tiba-tiba HP-nya disembunyiin, ya. Kenapa itu? Biasanya biasa-biasa aja. Sekarang kok kalau SMS-an sembunyi-sembunyi ya. Akhirnya ibu jadi suudzon. Ada apa ini? Jangan-jangan dia lagi berhubungan sama cewek lain. Kalau ibu suudzon dalam keadaan seperti itu, akhirnya ibu panas tuh, Bu. Kalau sudah seperti itu biasanya setan masuk. Maka dari itulah ibu terus terang aja sama suami. Ya. Tolong jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita ini saling suudzon. Ibu juga harus memelihara kepercayaan suami kepada ibu, dan suami pun harus mempelajari menjaga kepercayaan istri kepada suami. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan si istri menjadi suudzon kepada suami. Udah, Mas, ya, nggak usah sembunyi-sembunyi, Mas. Kalau mau kawin lagi sono. Waduh. Iya. Mana ada ibu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, maka yang seperti ini sangat penting, ibu, supaya ibu bisa menaati suami. Sebab kalau hati ibu selalu husnudzon kepada suami, ibu percaya sama suami, maka pada waktu itu cinta ibu pun akan terpelihara kepada suami. Sehingga pada waktu itu pun ibu pun akan merasa tenang, sehingga untuk menaati suami pun mudah. Tapi ketika suudzon itu menghantui pikiran ibu, ya, sehingga akhirnya ibu pun selalu mencurigai dia. Akibatnya apa? Mata ibu akan menjadi melotot sama dia. Ibu jadi tidak suka sama dia. Ibu akan membangkang kepada dia dan yang lainnya. Hati-hati ibu. Masalah suudzon kepada suami ini banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga, menyebabkan si istri akhirnya tidak taat kepada suami. Sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya ibu bisa menaati suami? Yang kelima, ya, agar ibu bisa menaati suami ibu dan tidak memaksiati suami ibu, yaitu bertemanlah dengan teman-teman yang salihah, yang memang mereka adalah wanita-wanita yang menaati suami-suami mereka. Bertemanlah dengan teman-teman yang bisa membantu ibu menaati suami. Ya, kalau ibu punya teman dan ternyata teman ibu tersebut memang wanita yang suka membangkang kepada suami, pasti teman ibu akan ngajarin ibu yang enggak. Ya. Pasti yang namanya sesama wanita kan suka curhat. Aduh, suami saya kok gini ya, gini. Ya kebetulan temannya juga sikap sama suaminya, ya acuh, kalau saya mah keras aja sama suami, ya bodoh amat sama suami. Akhirnya ibu mencontoh dia. Wah, ini bahaya, Bu. Kalau bisa ibu carilah teman-teman yang salihah, carilah teman-teman yang menaati suami, carilah teman-teman yang bisa mengingatkan kesalahan ibu, carilah teman-teman yang berusaha untuk ibu ya istiqomah dalam menaati suami. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Ya, gara-gara teman ibu masuk neraka, rugi, Bu. Makanya kan di antara penyesalan penduduk api neraka apa? Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Ya. Berkata penduduk api neraka, aduh, andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datangnya petunjuk kepadaku. Itu kan gara-gara teman ibu, akhirnya ibu maksiat sama suami, masuk neraka, Bu. Ya. Makanya hati-hati kalau punya teman itu yang bisa membantu ibu menaati suami, Bu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Ini yang kelima, kiat bagaimana supaya ibu bisa menaati siapa? Suami ibu.
Kiat yang keenam ibu ya, supaya ibu bisa menaati suami ibu, bacalah kisah-kisah para wanita-wanita terdahulu yang luar biasa. Baca kisah para sahabiat, baca kisah para tabi'iyat, baca kisah para wanita-wanita yang luar biasa kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, bagaimana Ummu Darda kepada suami yang luar biasa. Ya. Sehingga ketika ibu membaca kisah-kisah tersebut, akan bangkitlah semangat ibu untuk menaati suami. Di saat itulah ibu ingin mencontoh dan mempunyai suri tauladan yang baik. Tapi kalau ibu membacanya tentang kisah-kisah yang suami berbakti sama istrinya, wah susah bu. Tuh kan, ya ini aja berbakti sama istrinya. Ya, kamu mas harus berbakti sama saya ya. Waduh. Ya akhirnya karena salah baca yang terjadi kebalikan. Maka hati-hati ibu ya. Coba cari suri tauladan kita yang baik. Mereka para sahabiat. Ya coba bagaimana kehidupan mereka terhadap suami mereka. Kemudian yang selanjutnya ibu, yang ketujuh, supaya ibu bisa menaati suami, bagaimana caranya? Membaca tentang keutamaan-keutamaan besar menaati suami. Dan bahwasanya menaati suami itu pahalanya besar. Coba baca oleh ibu, keutamaannya apa sih menaati suami saya itu? Oh ternyata keutamaannya memasukkan ke surga. Oh ternyata keutamaannya Masya Allah. Ternyata hak suami itu besar buat saya sebagai seorang istri. Ya, ternyata suami saya itu surga atau neraka saya. Saya ingin menjadikan suami saya sebagai surga saya, gak mau saya jadikan neraka saya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita, "Adzatu zaujin anti?" Kamu punya suami? Punya, kata dia. "Kaifa anti min?" Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Kata dia, "La aluju dan illa ma'ajistu ya Rasulullah." Aku berusaha terus untuk berbakti kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah ibu ya, ketika ibu membaca keutamaan-keutamaan besar, Masya Allah, ternyata besar sekali pahala menaati suami itu. Maka insya Allah ibu bisa menaati suami dengan senang hati. Iya. Nah ini ibu 7 kiat supaya ibu bisa menaati apa? Suami. Namun ingat ibu, menaati suami di dalam Islam itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis. Tapi kalau suami memerintahkan kepada maksiat, ibu tidak boleh menaati suami. Walaupun suami marah, ya. Kalau suami berkata kepada ibu mah, ya, dandan apa yang cantik dikit, ya, pakai gincu gitu, gincu, pakai bedak, kan saya nggak malu bawanya, ya. Terkadang kan ada suami yang seperti itu, dayus bu, yang dia itu merasa senang kalau istrinya itu kecantikannya dinikmati oleh banyak laki-laki. Jadi kalau dibawa ke mall, istrinya suruh ke dandan. Bilang ke suami, "Mas, bukan apa-apa ya mas ya. Menaati kamu itu memang sebuah kewajiban buat saya mas. Tapi masalahnya dalam Al-Quran Allah melarang mas. Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah para wanita tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pertama. Saya jadi bingung, saya menaati mas atau menaati Allah ya? Terkadang suami bilang begini, "Tenang, pokoknya saya tanggung deh dosanya sama saya." Sombong nih suami. "Aduh mas, menanggung dosa sendiri aja nggak bisa, mau nanggung dosa orang lain." Iya. Yang jelas saya tidak mau mas, wajah saya ini dinikmati oleh banyak laki-laki mas. Saya mau hanya kamu saja yang menikmati saya. Iya. Masya Allah ibu, maka dari itulah sabar ketika suami minta kepada ibu melakukan perbuatan yang tidak sesuai syariat, jangan taati, tapi
ucapkanlah kata-kata yang membuat hati senang. Iya. Bilang kepada suami, Mas, Masya Allah, perintahmu memang bagus, perintahmu memang wajib aku laksanakan, tapi Allah dan Rasulnya lebih aku taati, ya. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam rangka dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah ibu-ibu sekalian, kalau ibu melakukan 4 perkara, ibu masuk surga. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa Ramadan, ya. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepada si istri ini, udkhulil jannah, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, semoga ibu-ibu yang ada di sini termasuk para penghuni surga, yang menjadi bidadari-bidadari surga, yang berusaha untuk merealisasikan 4 perkara dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin.